Puji nama Tuhan, saya ucapkan selamat siang, shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Shalom. Haleluya, seberapapun kita yang hadir pada siang hari ini, kita percaya hadirat Allah sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya, amin. Haleluya. Boleh kiranya Bapak Ibu, teman-teman semua yang ada di belakang boleh bersama-sama mengisi bangku yang di depan. Karena biar supaya teman-teman kita yang telah datang boleh mengisi bangku yang di belakang. Haleluya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersama-sama dengan semangat kita memuji Tuhan di tempat ini. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Dari awal bersama nyatakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya kami bersuka Tuhan. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Lambaikan kedua tanganmu, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setiamu Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersama-sama bertepuk tangan di atas kepala, nyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Amin. Bahwasanya untuk selamanya kasih setiamu Tuhan melimpah bagi kami. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu bagi kami Tuhan. Umat pemenang bersama-sama nyatakan, bersyukurlah, bersyukurlah. Kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Tak henti-hentinya kasih dan rahmat-Mu menyertai setiap kami Tuhan. Dari hari Senin yang lalu Tuhan, sehingga kami sampai kepada hari Minggu ini Tuhan, kami mau datang untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan, setiap hari Tuhan kami dipenuhi oleh kebaikan-Mu ya Tuhan. Kasih setia dan kemurahan-Mu tak habis-habisnya bagi setiap kami. Tuhan,
Kiranya Engkau menyertai Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami minta Tuhan penyertaan-Mu, hadirat-Mu nyata bagi setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa Tuhan buat umat-Mu Tuhan yang sedang menuju ke tempat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau segera tibakan ke tempat ini ya Tuhan. Karena kami percaya kami hadir di tempat ini, kami mau menemui Engkau ya Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami rindu dipenuhi oleh-Mu ya Tuhan. Kami juga rindu Tuhan dibaharui oleh tuntunan daripada hamba-Mu ya Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan bagi setiap kami pada siang hari ini Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Kami mau minta penyertaan-Mu Tuhan buat alat musik yang kami pakai ya Tuhan, alat listrik yang kami gunakan ya Tuhan. Gedung ini Tuhan dari lantai 1 hingga rooftop Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami ada di tempat ini Tuhan semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Ketika kami mencari Engkau ya Tuhan, kami tidak sama Tuhan ketika kami datang, tidak sama seperti kami pulang. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang berbeban berat Engkau lepaskan ya Tuhan Yesus. Dan kami juga yang percaya Tuhan, hadirat-Mu tetap sama Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap memulai ibadah ini bersama-sama kita nyatakan amin, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kau baik bagi kami. Tiada yang dapat gantikan luhurnya kasih-Mu yang tak pernah gagal atasku. Tiada pernah Kau lupakan semua janji-Mu, kesetiaan-Mu kekal bagiku. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyianku menghidupkanku, hadirat-Mu memulihkanku. Biarlah api-Mu terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat. Menyembah-Mu Yesus yang terbaik bagiku. Kami mau nyatakan di hadapan-Mu Tuhan, tiada yang dapat gantikan luhurnya kasih-Mu yang tak pernah gagal atasku. Tiada pernah Kau lupakan Tuhan, tiada pernah Kau lupakan semua janji-Mu bagi kami, semua janji-Mu, kesetiaan-Mu kekal
setia sampai akhir hayat, menyembahmu Yesus yang terbaik bagiku. Kau yang pujian ini Tuhan melekat bagi setiap kami ya Tuhan. Biarlah apiku terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat, menyembahmu Yesus yang terbaik bagiku. Lebih sungguh-sungguh lagi nyatakan, Kau yang terbaik, Kau yang terbaik bagi kami Tuhan. Nyanyianku menghidupkanku, hadiratmu berpulih. Ku angkat tangan kami itu, ku angkat tangan sebagai tanda penyerahanku, setia sampai akhir hayat, menyembahmu Yesus yang terbaik bagiku. Mari bersama-sama angkat kedua tanganmu, lebih lagi nyatakan, Kau yang terbaik. Oh Tuhan, Kau baik bagi kami Yesus. Nyanyianmu menghidupkanku, hadiratmu memulihkan setiap kami Tuhan. Oh, ku angkat tangan, ku angkat tangan sebagai tanda penyerahanku, setia sampai akhir hayat, menyembahmu Yesus yang terbaik bagiku. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku, nyanyianmu menghidupkanku, hadiratmu memulihkanku. Biarlah apimu Tuhan, biarlah apimu terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat, menyembahmu Yesus yang terbaik bagiku. Kami mau setia, setia sampai akhir hayat, menyembahmu Yesus yang terbaik bagiku. Setia sampai akhir hayat,
Bukan karena kekuatan kami ya Tuhan, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Bersama-sama dengan umat-Mu Tuhan pada siang hari ini Tuhan, mencari wajah-Mu ya Tuhan, berseru kepadamu Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, di saat kita menyembah Tuhan, mari buka suara-Mu, mari tinggikan Dia, sembah Dia, mari nyatakan Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan menjamah setiap kita pada sore siang hari ini. Yesus Tuhan, kami tinggikan nama-Mu selalu. Oh haleluya, kuasa-Mu nyata bagi kami ya Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Oh ya dana batakara Yes, Yesus, kami berseru hanya ke dalam nama-Mu Yesus. Kami menyembah pada Yesus dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan, dulu sekarang dan selama-lamanya. Kau tetap Allah yang sama, Allah yang hidup, yang memberikan kekuatan bagi setiap kami ya Tuhan, yang menyertai kami. Oh haleluya, haleluya. Oh yes, Yesus, Yesus, kami sembah Tuhan. Kau hibur setiap hati kami yang susah pada saat ini ya Tuhan. Engkau yang memberikan kelegaan bagi setiap kami ya Tuhan. Engkau memberikan kesembuhan bagi setiap kami yang sakit ya Tuhan. Engkau lepaskan setiap kami yang terikat ya Tuhan. Hanya ketika kami berseru menyembah-Mu ya Tuhan Yesus, maka kami akan diselamatkan ya Tuhan. Maka Engkau akan menjawab setiap pergumulan kami ya Tuhan. Oh ya dada batakara labas ya dada bada 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 bada. Ya dada bada bada bada. Masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi nyatakan, angkat kedua tanganmu. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Masih punya Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu, nyatakan. Aku
Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, Aku masih punya Tuhan. aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kita tundukkan kepala, mari kita bersatu dalam doa. Oh ya rabataka sikia rabaya rabaya. Oh ya rabasanda taka sikia rabaya 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 rabaya. Sikia rabaya 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 rabaya. Kami memohon lawatan roh Allah bagai bangsa yang kami cintai, Indonesia yang Tuhan kami yang penuh kasih. Kiranya ada kebangkitan besar atas ekonomi dan setiap aspek kehidupan yang ada di negeri kami, sampai Indonesia menjadi kemasyuran bagi nama Tuhan. Dan kiranya roh-Mu ya Allah terus memenuhi para pemimpin bangsa kami yang akan memimpin negara dengan hikmat ilahi dan keberanian dalam mengambil keputusan yang tepat bagi keadilan seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa untuk para pemimpin gereja di Indonesia. Kiranya Tuhan berkenan menyertai dan mengurapi hamba-hamba-Mu secara khusus, gembala-gembala yang kami kasihi yang ada di keluarga besar GBI Medan Plaza. Sehingga setiap kali hamba-hamba-Mu ini menyampaikan firman Tuhan, maka Allah bekerja dahsyat. Bagi seluruh umat-Mu ya Tuhan, kiranya umat-Mu dipenuhi oleh seluruh keputusan Allah menurut kekayaan kemuliaan Tuhan, menguatkan dan memuliakan kami oleh roh-Mu di dalam batin kami, agar menjadi manusia rohani seutuhnya yang memelihara seluruh janji-janji Allah. Atas pembangunan rumah Tuhan, rumah persembahan, rumah Bapa kami terus serahkan kepada tangan kedaulat Tuhan Allah. Kami yang akan menyelesaikan seluruh pembangunan terkhusus, pembangunan rumah persembahan dapat terselesai sempurna hingga akhir di bulan Maret 2024. Bagi Tuhan seluruh kemuliaan yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kami doakan atas pikiran kami. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Bersama-sama nyatakan lebih lagi. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi
Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, bagimu segala pujian dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Bersama-sama umat pilihan Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang lebih dahsyat Bapak Ibu Saudara. Saya ucapkan shalom. Haleluya. Kita percaya kita di tempat ini luar biasa, amin. Boleh sapa kiri kananmu, katakan shalom. Tuhan Yesus memberkatimu, Tuhan Yesus mengasihimu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita percaya ada mujizat, ada kekuatan yang baru saat kita bersurga dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Biarlah Roh Kudus yang ada dalam diri kita bangkitkan lagi. Dan kita percaya melalui setiap kita orang melihat Tuhan hadir dalam hidup kita. Percaya, katakan amin. Sebelum kita memuji Tuhan, izinkan kami bertanya di tempat ini. Ada berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Kami rindu mengenal Bapak Ibu Saudara. Boleh lambaikan tanganmu. Ada 1, ada 2, ada 3. Haleluya, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yang di sekitar Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, boleh kasih salam, katakan shalom, selamat datang di tempat ini. Haleluya. Kita semua adalah keluarga besar di tempat ini. Kita percaya engkau saudara dan kita semua adalah keluarga di dalam Tuhan. Mari bersama-sama, jangan ragu-ragu untuk datang ke tempat ini di minggu-minggu ke depannya. Kita percaya hadirat Tuhan nyata di tempat ini. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan, kita mau puji Tuhan. Sorakan haleluya. Kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja, sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Bersama-sama nyatakan kuasanya. Kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja, sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Sangkakala berbunyi, sangkakala berbunyi, tanda panggilan kudus dari seluruh bumi, dari seluruh bumi. Terdengarlah suaramu Tuhan. Mari bangkit, bangkitlah hai tentara Tuhan. Kenakan senjata daripada Tuhan, senjata minyak yang baru, minyak baru tadi curahkan. Gerejanya dimulai. Boleh bersama-sama lambaikan kedua tanganmu, nyatakan kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja, sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang, kuasanya atas kita. Lebih dahsyat lagi, katakan kuasanya. Kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerjalah umatmu Tuhan, untuk menua jiwa-jiwa. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja, sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang, kuasanya atas kita. Boleh bersama-sama bertepuk tangan di atas kepala, nyatakan kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan. Kami datang menyembahmu Tuhan.
Boleh Bapak Ibu saja katakan kuasanya membangkitkan. Kuasanya membangkitkan. Urapan roh bekerja. Amin. Melanda umat Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Hanya Yesus Tuhan. Mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Sekarang ini waktunya, sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan, 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 membangkitkan. Haleluya, haleluya. Berapa banyak yang siap memuji Tuhan lebih lagi? Boleh lambaikan tanganmu tinggi. Boleh kita lambaikan kedua tangan kita, katakan haleluya. Kibarkanlah pancinya, yes, Yesus Raja, segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Bangkitlah umat Sutomo Tower, segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkit, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Tunjuk diri sendiri, katakan saya lebih dari pemenang. Katakan kiri kananmu, kamu lebih dari pemenang. Haleluya, 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 haleluya. Kebangkitan rohani terjadi dan kita percaya kita lebih dari pemenang. Amin. Bapak Ibu Saudara, katakan kiri kananmu dengan semangat, katakan engkau lebih daripada pemenang. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk Bapak Ibu. Kami mau siapkan hati kami Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Kami datang Tuhan untuk mendengarkan tuntunan-Mu Tuhan, yang membaharui hati setiap kami ya Tuhan, yang memberikan hikmat yang baru bagi setiap kami ya Tuhan, sehingga kami tidak ragu Tuhan berjalan bersama-Mu ya Tuhan, menghadapi cobaan ini Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan kami rindu, Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan kami rindu Tuhan.
Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Lebih sungguh-sungguh lagi nyatakan, Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus. Haleluya, Yesus, kami tinggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Penuhi setiap kami ya Tuhan dengan hadirat-Mu. Bahkan setiap kami baik-Mu. Hanya Engkau satu-satunya pusat penyembahan setiap kami. Engkau Yesus dihormati di tempat ini. Engkau ditinggikan atas wadah ini. Oh rialah, Luar biasa bagi siapa kami menghormati-Mu lebih dari yang lain. Engkaulah pusat penyembahan kami ya Tuhan. Engkaulah Yesus, sumber daripada segala sumber yang berkecukupan di dalam hidup kami. Amin. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami datang berbakti kepada Engkau Amin. dalam penyelenggaraan ibadah raya, memperingati hari di mana Tuhan mendemonstrasikan Yes. mengalahkan maut Ya. di hari Minggu, sehingga kami dengan penuh sukacita Amin. kami datang sebagai aplikasi, kami bergantung
pelita bagi terang jalan kaki kami, sehingga tidak ada tempat yang terlalu gelap yang menakutkan bagi kami datangi. Karena kemanunggal firman-Mu menerangi seluruh mata rohani setiap kami. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur dengan seluruh aktivitas kami di tempat ini. Doa pujian penyembahan yang mewakili isi hati kami yang larut di dalam hadirat-Mu, dalam pengakuan iman, kiranya Tuhan berkenan menerimanya ini menjadi sebuah ukupan, wangi-wangian yang menyenangkan hati-Mu, yang menyukakan hati-Mu. Tuhan, terima kasih. Inilah seluruh hidup kami, tidak ada yang tersembunyi di hadirat-Mu. Kami meletakkan di atas mezbah-Mu darah anak domba Allah yang menguduskan seluruh hidup kami, melayakkan untuk kami ada di hadirat-Mu. Sehingga siang hari ini tidak ada penghalang yang menghalangi setiap kami untuk mendekat kepada tata kasih karunia. Kami bersyukur setiap kali kami datang, maka pintu rahmat dan pintu pertolongan Tuhan selalu terbuka lebar menolong setiap kami. Tuhan, terima kasih, kami mendedikasikan ibadah hari ini hanya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Kau menolong aku ya Bapa, urapi aku dengan pengurapan yang baru, sehingga aku anak-Mu mampu menyampaikan pesan firman-Mu yang luar biasa, agar seluruh hidup kami dibangun, dihibur, dikuatkan, diteguhkan, berjalan di dalam ketaatan pada perintah-Mu dari satu langkah ke langkah berikutnya di dalam mengikuti Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dengan hati yang dipenuhi dengan ucapan syukur kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom buat kita semuanya. Terima kasih buat Bapak Gembala yang telah memberikan kesempatan untuk boleh berada di tempat ini membagikan firman Tuhan. Dan kedua, terima kasih juga buat kita semua, pengerja dan jemaat. Kalau hari ini bisa berada di tempat ini merupakan sebuah kehormatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ibu Gembala bersama-sama dengan kita di tempat ini, serta buruh terkasihnya dari Gembala kita juga hari ini bersama-sama dengan kita. Nah, hari ini saya akan menyampaikan tema besar yang diberikan oleh Tuhan melalui daripada pemimpin rohani kita, bahwa sepanjang bulan ini kita akan terus merenungkan tentang satu topik kebangunan rohani ya, atau spiritual awakening ya. Mari kita boleh membuka di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 6. Kita mari baca kembali bersama-sama 2 Korintus pasal 3 ayat 6, 3, 2, 1 ya. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Nah, kalau kita membaca 2 Korintus pasal 3 ayat 6 itu, maka Paulus itu mulai mensandingkan tentang pelayanan dalam perjanjian lama. Perjanjian lama itu mereka hidup di bawah hukum payung daripada hukum Taurat. Nah, kemudian Paulus juga mensandingkan di satu ayat itu berbicara tentang bahwa mereka orang-orang yang dimenangkan oleh Tuhan hidup di bawah payung daripada sebuah perjanjian yang baru, pelayanan roh. Nah, kalau kita melihat penjelasan Rasul Paulus ini tidak perlu ditafsir, tetapi kita bisa membaca penjelasan surat Rasul Paulus yang lain, maka memberikan pengetahuan kepada kita itu bahwa memang Paulus ini menunjukkan surat ini kepada jemaat yang ada di Korintus itu ada sekelompok mereka adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di diaspora atau perantau yang tinggal di kota Korintus. Mereka sebelum dimenangkan menjadi orang percaya, mereka itu latar belakangnya itu adalah memiliki agama Yahudi, yaitu di bawah payung hukum Taurat. Kenapa Rasul Paulus itu mengingatkan tentang bahwa pelayanan perjanjian baru itu lebih unggul daripada perjanjian yang lama? Karena perjanjian yang lama, kalau kita nanti di rumah membaca
Di dalam Roma pasal 7 itu memberikan penjelasan kepada kita. Di situ perikopnya berbicara tentang arti hukum Taurat. Dan penjelasan di ayat 5 sampai 12 itu di situ dituliskan kepada kita. Rasul Paulus menyampaikan itu bahwa begitu tidak berdayanya manusia yang tanpa kehadiran Roh Allah di dalam kehidupan. Manusia itu hidupnya didorong oleh kedagingan. Ketika hidup yang didorong oleh kedagingan, maka daging akan membawa kita kepada kematian. Sebelum hukum Taurat itu diberikan, dosa itu mati di dalam kehidupan manusia. Mengapa? Karena perintah itu belum diberikan. Tetapi begitu hukum Taurat itu turun di kaki Gunung Sinai, di atas Gunung Sinai yang diberikan kepada orang Yahudi. Dan hukum Taurat itu memberitahukan kepada kita tentang yang melanggar perintah Tuhan itu adalah ketika menginginkan. Ketika hukum Taurat itu diberikan, pembacaan hukum Taurat itu menyadarkan kepada orang Israel bahwa ternyata hukum yang seharusnya memandu mereka pada satu kehidupan, justru hukum Taurat itu membawa sebuah penghakiman, penghukuman yang akhirnya membawa mereka kepada kematian. Kenapa Rasul Paulus itu menjelaskan itu tentang hukum Taurat itu merupakan rohani, sementara manusia itu hidup di dalam fisik yang jasmani tanpa roh Allah. Sehingga Rasul Paulus itu mengingatkan kepada orang-orang Yahudi yang ada di jemaat Korintus itu, jangan terlalu bermegah, jangan terlalu superior terhadap orang-orang setempat, yaitu orang-orang Yunani. Bahwa hukum yang dulu diberikannya itu sesungguhnya tidak memberikan kepada kita tentang keselamatan. Ingatlah bahwa penjelasan Rasul Paulus itu kalau kita melihat di dalam Galatia pasal 3. Galatia pasal 3 itu perikopnya itu dibenarkan karena iman. Paulus itu menjelaskan tentang bahwa di situ nanti Bapak Ibu bisa membaca satu pasal itu supaya Bapak Ibu bisa mengerti apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Di dalam Galatia pasal 3 perikopnya itu semua orang beriman percaya itu dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Mengapa? Karena di dalam Galatia pasal 3 ayat 10 di situ dituliskan kepada kita bahwa terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat sepenuhnya. Hukum Taurat itu diberikan kepada orang Yahudi itu yaitu 10 hukum. 10 hukum itu ketika diuraikan menjadi 613 hukum. Ketika melaksanakan 612 hukum, satu hukum saja tidak dilakukan, maka batallah seluruh penerapan hukum Taurat. Dan akhirnya kesimpulannya itu orang yang tidak menerapkan keseluruhan hukum Taurat itu adalah terkutuk. Nah, tetapi kita bersyukur sekali bahwa di dalam penjelasan Rasul Paulus itu begitu luar biasa. Kita ini bukan hidup di bawah payung hukum Taurat. Bahwa hukum Taurat itu sesungguhnya itu jauh sebelum diberikan kepada orang Israel. Ada satu hukum yang lebih yang diberikan kepada Abraham. Nanti baca ya, baca satu pasal di situ. Abraham itu sebelum hukum Taurat itu diberikan 430 tahun yang lalu. Abraham itu dipanggil itu dibenarkan itu bukan melakukan hukum Taurat. Tetapi Abraham itu adalah memiliki sebuah ketaatan dan percaya. Sehingga hukum kasih karunia yang diberikan kepada Abraham itu sampai kepada kita semua. Di dalam Roma pasal 7 itu memberitahukan kepada kita bahwa semua orang beriman itu kita telah mati terhadap hukum Taurat. Mati berbarengan dengan Kristus yang ada di atas kayu salib di dalam Galatia pasal 3 ayat 13-14. Galatia pasal 3 ayat 13-14 yang sering kita renungkan ketika Paskah dan bulan ini kita akan merenungkan Paskah. Paskah itu Jumat Agung, apa artinya di dalam Galatia pasal 3 ayat 13-14. Di situ dituliskan kepada kita tentang karya kudus Tuhan itu naik ke atas kayu salib, memiliki maksud dan tujuan supaya penebusan itu terjadi. Seluruh penghukuman, kutuk hukum Taurat tentang keinginan yang mengakar di dalam manusia secara universal, mereka itu harus dihukum, diukur dengan hukum Taurat. Tetapi kematian Kristus
Ia merupakan sang kebenaran, sang penebus. Ia dengan ketaatan naik ke atas kayu salib. Dan apa yang terjadi? Kematian Kristus itu di atas kayu salib telah menebus setiap kita daripada kutuk hukum Taurat. Sehingga tidak ada lagi penghukuman. Melainkan Tuhan itu melalui kematian Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, berkat satu hukum kasih karunia yang diberikan kepada Abraham sampai kepada kita semua. Di ayat 14 itu Galatia pasal 3 menuliskan kepada kita, selain penebusan pembenaran oleh iman kita ketika mendengar Injil itu, maka tidak ada penghukuman lagi. Hukum Taurat, kutuk daripada hukum Taurat tidak lagi berlaku bagi semua orang beriman. Melainkan 7 berkat itu sampai kepada kita yang dituliskan di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1, 2, dan 3. Bahwa Tuhan memanggil Abraham dengan meresponi panggilan ketaatan. Ketaatan ketika ia harus keluar dari kampung halamannya, dipisahkan. Dan Tuhan itu memberitahukan kepada Abraham, jangan kecil hati, kalau kamu dengan ketaatan berjalan keluar bersama dengan aku, maka aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Aku akan memberkati hidupmu, aku akan membuat namamu masyhur. Dan ingat, ketika engkau dibesarkan oleh Tuhan, engkau harus menjadi berkat. Kelima, siapa yang mengutuk engkau dalam perjalanan bersama dengan aku di setiap pintu gerbang kota, maka kutuk itu akan sampai kepada bangsa yang tidak terbuka atas perjalananmu menuju ke tanah perjanjian. Yang keenam, setiap pintu gerbang kota yang kau lewati yang terbuka menyambutmu, memberkati engkau, maka Tuhan juga akan memberkati komunitas. Setiap perjalanan daripada Abraham. Dan yang ketujuh, berkat yang ketujuh itu olehmu, maka setiap kaum di muka bumi itu diberkati. Lalu apa korelasinya dengan kita kekristenan? Kekristenan, kematian Kristus di atas kayu salib berkat Abraham itu hukum kasih karunia sampai kepada kita. Melalui daripada amanat agung yang kita emban, yang harus kita siarkan, sehingga setiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa diberi kesempatan untuk mendengar agar mereka diselamatkan. Ibu bapak dan adik-adik yang terkasih di dalam Kristus. Kemudian kalau kita melihat penulisan Rasul Paulus itu tidak berlebihan, tetapi itu berlaku general untuk orang-orang beriman percaya semuanya. Kalau kita melihat di dalam 2 pasal sebelum dituliskan oleh Rasul Paulus, yaitu di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 21 dan 22. 21-22 itu begitu seriusnya. Ketika semua orang percaya mendengar Injil merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan dengan hati terbuka meresponi, menerima. Apa yang terjadi? Maka roh Allah itu diberikan di dalam hati. Kenapa diberikan di dalam hati? Ayat 21 dan 22. Pengurapan roh Allah itu tinggal di dalam kehidupan semua orang percaya. Dan Roh Kudus yang merupakan api roh Allah yang tinggal di dalam diri kita itu, selain mengurapi juga menjadi meterai, manunggal di dalam kehidupan semua orang percaya. Sehingga hal ini harusnya dipahami oleh semua orang percaya bahwa kita ini bukan hanya sekedar makhluk jasmani. Tetapi ketika dengan hati terbuka dan mulut mengakui Kristus sebagai Sang Juru Selamat, sesungguhnya konsepnya sudah berubah. Harus dimaknai bahwa kita ini semua merupakan manusia rohani yang ditempatkan di fisik ini. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu dan adik-adik yang terkasih di dalam Kristus, bagaimana kita menjaga roh Allah yang ada di dalam kehidupan kita? Tuhan itu konsisten sampai hari ini memberikan hak bebas bagi manusia memilih menjalani hidup. Kenapa ditaruhkan di dalam hati? Hati, kardia. Ini ada dokter seniorku di tempat ini yang mengajar, Yunani, Paberingin. Kardia itu berbicara tentang hati, salah satu organ internal di dalam kehidupan kita, merupakan pusat daripada kehidupan. Hati merupakan pusat daripada kerohanian semua orang percaya. Hati juga merupakan pusat daripada kehidupan manusia. Hati akan menggerakkan pikiran dan menggerakkan perkataan dan tindakan.
Ibu Bapak dan adik-adik yang terkasih di dalam Kristus. Roh Kudus yang diberikan, api yang ada di dalam hati kita itu kita yang harus memaintain. Api roh Allah yang di dalam diri kita itu bisa tertidur. Saya pernah memiliki 2 orang baby dan ketika istri saya itu, saya mendampingi istri saya. Ketika baby lama kali ketiduran, apa yang harus dilakukan? Istri saya mulai mengorek-ngorek pipinya anakku supaya ia bangun makan. Ketika dikasih makan maka ia akan bangun. Sama Jumat yang lalu saya FA, kebetulan saya ada bawa keponakan saya. Saya bawa istri saya bawa 2 orang anak kami yang udah remaja dan 1 keponakan agak kecil sedikit. Nah ketika FA itu sedang berlangsung, ngantuk dia mulai mau tidur. Lalu apa yang dilakukan? Tipsnya, kebetulan ada biskuit, disoronglah biskuitnya suruh makan supaya matanya terbuka, tidak tertidur. Apa yang bisa kita pelajari bahwa bagaimana caranya kita menjaga api roh Allah supaya jangan redup, jangan padam di dalam kehidupan kita. Kita harus memberikan asupan gizi kepada manusia rohani di dalam kehidupan kita. Apa itu gizi manusia rohani? Firman itu ibaratkan itu susu. Firman itu diibaratkan itu roti penunjang pertumbuhan rohani kita. Ibu bapak dan adik-adik yang terkasih di dalam Kristus. Kalau lupa makan kita bisa sakit mah. Betul ya, manusia fisik. Tetapi kalau kita manusia rohani sering lupa makan roti kehidupan yaitu firman Allah, maka rohani kita itu akan berhenti pada satu titik, tidak mengalami pertumbuhan. Bagaimana mungkin bisa mengalami kebangunan rohani? Kita yang harus inisiatif. Roh Allah sudah diberikan kepada kita untuk supaya roh Allah itu berkobar. Kita harus konsumsi firman Tuhan. Lalu pertanyaan yang sederhana. Seluruh kehidupan yang menggerakkan hidup di hati kita. Daging yang mendorong hidup kita atau Roh Kudus. Kita punya pengetahuan. Di Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21, hidup yang didorong oleh daging. Di ayat 22-23 hidup yang didorong oleh roh. Bagaimana caranya kita mengukur seluruh kehidupan kita itu didorong oleh roh atau didorong oleh daging? Paulus menjelaskan di dalam Roma pasal 8 ayat 6. Bahwa kalau seluruh kehidupan kita dari sentral hati kita diberi hak free will. Menjalani kehidupan kalau membiarkan daging keakuan itu lebih dominan, maka daging itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi kalau kita membiarkan roh Allah itu akan memberikan kehidupan dan alat mengukurnya itu adalah shalom, damai dan sejahtera. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalam jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ibu bapak dan adik-adik yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita tidak hati-hati di dalam menjaga hati, mengisi hidup ini, jangan-jangan kita akan sama seperti jemaat yang ada di Korintus. Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus itu, yang dituliskan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 22 dan 23 memberikan pengertian kepada jemaat yang ada di Korintus. Itu daging. Kalau kita mulai konsepnya dalam gereja lokal mengkotak-kotakan. Aku dari departemen musik. Aku dari departemen diaken.
aku dari departemen doa, aku dari departemen next gen. Kalau di gereja kita mulai mengkotak-kotakan sama seperti jemaat yang di Korintus itu berkata di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 22. Ada sekelompok mengatakan, aku ini golongan Apolos, aku golongan Paulus, aku golongan Kefas atau Petrus. Dan Paulus mengingatkan dengan begitu vulgar bahwa kekristenan termasuk kita di dalamnya. Bahwa hamba Tuhan yang membawa Injil yang dipresentasikan, yang diperdengarkan kepada kita, mereka bukan sang penebus kita. Mereka itu merupakan media yang dipakai oleh Tuhan sebagai subjek. Dengan kehidupan mereka sebagai kendaraan untuk pergi menyiarkan berita kabar baik. Dan kalau kita menerima Kristus, kita tidak menjadi pribadi yang berhutang kepada hamba Tuhan yang memenangkan kita. Kalau kita melihat di dalam Alkitab menuliskan kepada kita, seorang murid ketika ia selesai di dalam pemuridan, kapasitasnya sama seperti guru. Jadi jangan membuat orang yang kita menangkan di dalam Tuhan kita muridkan dan mereka tidak selamanya itu menjadi murid kita. Harusnya dilepas menjadi kemitraan. Dan gereja juga. Jangan kita itu menempatkan diri itu kita sebagai pribadi yang berhutang kepada hamba Tuhan. Enggak. Hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan atas kehidupan kita, memenangkan kita maupun memakai kita memenangkan orang lain. Kita tidak ada saling berhutang satu dengan yang lain. Mengapa? Karena panggilan kekristenan itu adalah pergi untuk menggandakan orang. Pergi menyampaikan kabar baik sehingga tidak berhutang. Paulus menjelaskan itu, baik Apolos, Paulus maupun Petrus itu merupakan milik daripada Kristus. Dan Kristus itu merupakan milik daripada Allah. Kita jangan terjebak sama seperti orang-orang jemaat di Korintus. Di dalam gereja tidak boleh berkotak-kotak, bersekat-sekat satu dengan yang lain. Kita sebagai penundukan kepada Tuhan di dalam mengikuti Tuhan, maka Tuhan itu menempatkan gembala di tempat ini sebagai teladan yang bisa kita lihat, bisa kita raba, bisa kita rasa, bisa kita tiru. Karena gembala yang ditetapkan oleh Tuhan itu merefleksikan, menjadi pengganti Allah yang mengajar, mendidik. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kalau tidak hati-hati, maka bisa kita terjebak sama seperti orang Korintus. Kalau selama ini ada potensi, ada indikasi mengarah ke situ, membawa gereja itu terpecah-pecah. Ini waktunya kita harus berubah. Kalau kita tidak berubah, maka Roh Kudus itu bisa redup. Roh Kudus itu bisa semakin mengecil. Yang walaupun di dalam 2 pasal yang lain, 2 kitab surat yang lain yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus itu menuliskan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19. Itu juga satu perikopnya itu berbicara tentang potensi yang menyebabkan roh Allah itu semakin meredup, dipadamkan. Maupun yang dituliskan di dalam Efesus pasal 4 ayat 29. Adalah ketika kita masih memakai kedagingan. Hukum Taurat berbicara tentang gigi ganti gigi, patah ganti patah, nyawa ganti nyawa. Tetapi hidup yang didorong oleh roh, tidak lagi kita menuntut. Kita sering menyanyikan tentang kebesaran Allah. Ada satu lagunya, gimana nyanyinya itu? Bahwa kita mengenal keadilan Allah, tapi kita juga harus mengenal kebenarannya. Jangan kita memakai keadilan mengukurkan. Saya lupa lagunya. Mengukurkan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita lebih jauh sedikit memberikan penjelasan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus juga. Itu paralel, tidak ada berbeda dengan penjelasan dari Rasul Paulus ketika dipenuhi Roh Kudus menguraikan begitu luar biasa. Baik di 1 Tesalonika pasal 5 maupun di Efesus pasal 4. Nah, ada di Injil Matius pasal 5 ayat 17, satu perikop itu tentang Tuhan Yesus ketika menyampaikan, ketika ia ditanya bagaimana kedudukan daripada hukum Taurat.
Apa yang disampaikan oleh Kristus? Bahwa Tuhan Yesus mulai berkata demikian, bahwa aku datang bukan untuk mendirikan hukum Taurat. Satu titik saja, ada orang yang berani mengajar menguranginya, maka itu ada konsekuensinya. Kemudian di dalam ayat pasal 5 ayat 20 itu menuliskan kepada kita demikian. Kalau penerjemahan Alkitab kita itu dituliskan tentang kalau keagamaanmu tidak lebih baik daripada orang Yahudi, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita merupakan member kerajaan Allah. Tetapi kalau kita melihat ayat itu dalam penerjemahan bahasa Inggris righteousness, kemudian di dalam bahasa Yunani ada gurunya di sini, dikaiosune. Dikaiosune itu berbicara tentang ketika kita sebagai pengikut sang kebenaran, mengenakan sang kebenaran di dalam kehidupan kita, harusnya merefleksikan dalam dua hukum, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kalau kita terjebak sama seperti orang Korintus itu masih mengukur satu dengan yang lain, merasa lebih baik, menuntut orang untuk membalas keadilan, itu hukum Taurat. Memang keadilan yang diembankan kepada semua orang percaya itu berlaku bagi kita, bahwa aku harus berlaku adil kepada sesama. Aku tidak boleh mengurangi hak sesamaku. Aku tidak boleh menindas. Aku tidak boleh membalas. Karena hak membalas, menghakimi, mengukur itu miliknya Tuhan. Kekristenan, ingat, hidup yang didorong oleh roh. Buah roh yaitu kasih. Kasih itu menutupi banyak kesalahan. Kasih itu banyak menutupi dosa. Kasih itu memberikan pengampunan di depan. Kasih itu memberi. Kasih itu sabar. Kasih itu menantikan. Tuhan itu mengubahkan semua menjadi baik. Ibu bapak dan adik-adik yang terkasih di dalam Kristus, bagaimana kita mengisi hidup kita dalam rumah tangga kita? Masihkah kita menunjuk keadilan kepada pasangan hidup kita, kepada anak-anak kita, pada orang tua kita? Atau kita istilahnya orang dunia mengajarkan kalau yang waras itu harus mengalah? Itu orang dunia loh. Kita ini merupakan manusia rohani, ditempatkan di dalam fisik ini harusnya merefleksikan manusia rohani yang keluar unggul etis dan moral. Betul apa betul? Tapi pada kenyataannya bagaimana? Kita bisa terjebak. Kalau kita membiarkan diri kita terlalu mengukur orang harus berlaku adil pada kita, itu hukum Taurat. Tetapi keadilan yang di dalam kehidupan kita tuh, kita tidak boleh mengurangi hak orang lain. Kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Kebenaran yang ada di dalam diri kita itu adalah buah roh, yaitu merefleksikan dalam karakter. Buah roh itu di situ bukan buah-buah roh, buah roh. Buah roh itu kasih. Kasih itu direfleksikan di dalam sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan. Kemudian selain kesetiaan itu dilanjutkan dengan kelemah lembutan, dan yang terakhir itu berbicara tentang penguasaan diri. Bagaimana kita mengisi hidup ini berhadapan dengan orang yang paling pertama barisan masyarakat yang terkecil dalam rumah tangga kita. Kemudian squidnya lebih berikutnya itu adalah lingkungan tempat di mana kita berinteraksi di gereja lokal ini. Masih nggak kita memakai keadilan? Kalau kita memakai hukum adil, maka kita akan mengalami kematian komunikasi, kematian hubungan. Hidup yang didorong oleh roh. Petrus itu bertanya kepada gurunya, "Guru, dalam satu hari berapa kali aku harus mengampuni saudaraku ketika ia melakukan kesalahan kepadaku dan ia mengakuinya? Kalau 7 kali, apakah aku harus mengampuni dia 7 kali?" Tuhan Yesus ngomong, enggak. 7 kali, 70 kali. Kita harus mengampuni. Artinya kenapa disebut 7? 7 itu melambangkan kesempurnaan. 7 itu berbicara tentang Tuhan mengingatkan bahwa panggilan kekristenan, kita bukan mengukur, bukan menghakim, bukan menuntut. Panggilan kekristenan adalah mengasihi. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, pertanyaannya,
Selain makanan rohani dan menjaga kehidupan kita supaya jangan memakai keadilan, tetapi memakai hukum, kasih dan kasih. Bagaimana caranya kita supaya membangun manusia rohani itu bisa berkobar-kobar? Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita, bagaimana sikap kita meresponi? Di dalam Yohanes pasal 16 ayat 7, 8, 9 dikatakan peranan daripada Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak pernah memaksa. Roh Kudus itu hanya selalu ngebatin, perkataanmu, sikapmu, perilakumu sudah keluar dari iman Kristen. Bagaimana kita meresponinya? Kalau kita meresponi, gak apa-apa, ini kan menguntungkan bagi diriku, maka Roh Kudus itu akan meninggalkan kehidupan kita. Roh Kudus itu hanya menginsapkan itu dosa, penghakiman dan kebenaran. Hidup itu ada kita yang memilih. Kalau perkataan dan perilaku kita sudah berlebihan sebagai pengikut Kristus yang diberikan Roh kepada kita, kita sudah menyimpang dari tutur kata maupun perilaku. Kita yang harus mengambil keputusan, kita balik kanan kembali kepada rule-nya Tuhan. Kalau kita kembali kepada rule-nya Tuhan, begitu pula anugerah itu langsung turun. Jangan menyimpan sesuatu yang tidak berkenan di luar iman Kristen. Tetapi kita harus berani mengakuinya. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 menuliskan kepada kita, kesalahan itu normatif. Semua orang melakukan kesalahan. Tetapi menikmati kesalahan itu akan menyebabkan Roh Allah undur dari kehidupan kita. Ketika kita menelanjangi, mengakui, ya Tuhan aku salah. Dalam hal ini Tuhan berikan kesempatan aku memperbaiki. Maka sekejap itu juga anugerah Tuhan turun. Ketika kita mengaku dosa, Tuhan itu adil dan setia. Tuhan akan mengampuni dosa kita dan Tuhan akan menyucikan kejahatan kita. Status kita tidak akan pernah terhilang kalau kita melihat anak bungsu yang terhilang. Apa yang dilakukan anak yang bungsu? Ia bangkit. Ia tidak membiarkan dirinya berhenti pada satu titik mengasihani dirinya. Tetapi ia bangkit menyadari aku sudah melakukan dosa terhadap Bapakku dan terhadap surga. Sudahlah, aku akan kembali kepada orang tuaku yang walaupun hakku, statusku, aku tidak lagi mempertahankan. Aku menjadikan diriku sebagai seorang upahan. Penting aku bisa survive hidup. Tetapi apa yang dilakukan oleh peristiwa itu yang tercatat. Begitu bapaknya melihat gaya berjalannya dari jauh, ia tahu itu anaknya. Dan ia berkata kepada pembantunya, keluarkan jubah yang terindah. Keluarkan cincin yang terindah. Pakaikan kepada anakku telah pulang. Dan tidak berhenti sampai di situ. Ambilkan ternak kita yang paling tambun. Sembelih kita pesta hari ini. Karena anakku telah pulang. Peristiwa itu mengingatkan kepada kita. Kalau kita sebagai anak. Kalau kita telah sangat jauh daripada Tuhan. Hari ini kalau kita mendengar firman Tuhan. Kita kembali. Kalau kita kembali maka Roh Allah itu akan mengambil peranan di dalam kehidupan kita. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, altarmu menyembah. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, altarmu menyembah. Kalau hari ini Tuhan berfirman mengingatkan kita, jangan simpan dosa, jangan simpan kesalahan. Tak usah mengaku kepada hamba Tuhan. Ngebatin dalam hatimu, Tuhan ada di tempat ini, Tuhan ada di hatimu. Tuhan itu akan melihat sikap hati kita bagaimana ketika kita diingatkan.
Kalau kita meresponi Tuhan dan kita mengaku di hadirat Tuhan, maka status kita tidak akan pernah berubah. Status kita adalah tetap sebagai anak-anak Allah. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, tidak berhenti sampai di situ. Firman Tuhan memberikan pengetahuan kepada kita bagaimana mengobarkan roh kita. Setiap pagi kita harus membaharui kasih dan cinta kita kepada Tuhan. Boleh nyanyi kita sama-sama ya. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan merendahkan diri. Ayo nyanyi bersama WL Singer. Mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati, sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Waktu saya sudah habis ya, saya udah curi waktu. Oke, jadi berikutnya apa yang harus kita, selain kita membaharui kasih Tuhan, bersaksi bagi Kristus. Mengapa? Yohanes pasal 3 ayat 34 menuliskan kepada kita, kalau kita diutus oleh Tuhan pergi menyampaikan kabar baik, maka Tuhan akan menyertai Roh Kudus yang tidak terbatas. Kita akan mengalami kebangunan rohani dan Roh Kudus akan memakai kita sebagai corong dengan perkataan yang penuh dengan pengurapan, sehingga pengurapan Roh Kudus yang menyentuh hati orang bertobat. Berjumpa dengan masalah KKR. Hai jiwaku, jangan letih lesu dan berbeban berat. Pujilah Tuhan. Kita yang harus KKR. Kita harus membangunkan rohani kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya serahkan kepada Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Kami buka hati kami lebih lagi ya Tuhan. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembah, di altarmu ya Tuhan, di altarmu menyembahmu. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Tuhan Ong Tuhan. Kiranya firman yang ditaburkan bagi setiap kami menjadi kekuatan yang baru bagi kami ya Tuhan. Dan juga Tuhan kami mau meminta berkat-Mu Tuhan bagi
Bapak pembicara kami Tuhan, Bapak Dr. Ondong, keluarga Tuhan kiranya diberkati berlimpah-limpah ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan dan kita akan mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, tanggalkan semua dosa yang merintangi. Saat ini bersama saya Cynthia Tambunan akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita. Berikut informasinya. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, Departemen Pembangunan kembali menginformasikan progres pembangunan rumah Tuhan, yakni House of Sacrifice. Puji Tuhan, saat ini proses pembangunan gereja berjalan dengan baik. Kami sungguh percaya bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi setiap orang yang percaya padanya. Satu persatu sedang dalam proses penyelesaian, yaitu Ringbin, Siri Fasad, Rumah Doa Jabu Bolon, Rumah Doa Tionghoa, dan saat ini sedang dalam tahap pembangunan rem. Pembangunan rem bertujuan untuk mempermudah akses jemaat menuju ruang utama ibadah, baik pejalan kaki ataupun kendaraan, dan dapat digunakan sebagai lokasi drop-off. Pembangunan rem akan berjalan kurang lebih selama 3 bulan dengan dana sekitar 10 miliar. Mohon maaf jika beberapa bulan ke depan akses jalan Bapak Ibu terkendala menuju ruang Zaitun. Filipi 1 ayat 27, kebenaran firman Tuhan ini menuntun kita untuk tetap teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa, berjuang untuk pembangunan rumah Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui pekerjaannya yang besar. Untuk itu, gereja mengajak setiap cabang dalam dan luar kota kembali memperkuat gotong royong. Marilah bersama-sama kita menyelesaikan tugas ini dengan sukacita. Bagi Bapak Ibu yang terdorong untuk mendukung pembangunan rem, dapat memasukkan persembahan ke dalam amplop pembangunan atau dengan menuliskan keterangan pembangunan dan memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan pembangunan yang telah disediakan oleh gereja masing-masing, dan dapat juga mentransfer ke nomor rekening pembangunan atau men-scan QR Code berikut ini dengan menambahkan kode unik gereja masing-masing pada akhir nominal yang ingin Bapak Ibu berikan. Nomor kode unik cabang dapat Bapak Ibu lihat dalam daftar berikut ini. Demikian informasi Departemen Pembangunan kali ini. Keluaran 35 ayat 21, sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus. Tuhan Yesus memberkati. Akan dibuka kelas KOM seri 200 kelas online yang akan dimulai tanggal 4 April 2024. Diadakan setiap hari Kamis pukul 18 sampai 20 WIB. Syarat untuk mengikuti KOM 200 yaitu sudah lulus KOM seri 100. Dan akan dibuka juga kelas KOM seri 100 khusus minggu di GBI Rumah Persembahan. Setiap hari Minggu pukul 18 sampai 20 WIB. Kelas KOM seri 100 ini dimulai tanggal 7 April 2024. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Miss Mary Sipayung di nomor berikut ini. Kelas KOM ini gratis dan terbuka untuk umum. Kami sampaikan bahwa pelayanan doa, pastoral, konseling atau informasi seputar pelayanan tetap ada 24 jam
dan kami siap melayani Bapak Ibu dengan menghubungi call center gereja di nomor telepon 0811 6158 889 dan 0811 6171 122. Untuk informasi selengkapnya dapat juga memfollow atau mengikuti Facebook dan Instagram gereja kita dengan nama akun Keluarga Besar GBI Medan Plaza. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu, mari beri yang terbaik kepada Tuhan melalui ibadah ini. Demikian warta tambahan yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, terima kasih kepada pengkhotbah kita Bapak Tuan Ong atas khotbahnya yang begitu luar biasa pada kita yang telah memberkati ibadah pada hari ini dengan firman Tuhan yang luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati berlimpah-limpah dengan kekuatan yang baru. Berikut beberapa pengumuman untuk kita. 1, jemaat yang bertumbuh adalah jemaat yang mengalami kemenangan dalam Tuhan. Untuk itu setiap jemaat diminta untuk bergabung dalam salah satu kelompok FA atau Family Altar yang ada. Di mana FA 01 dilaksanakan setiap hari Rabu di rumah Bapak Edward di Jalan Tamrin nomor 3 pada pukul 19 WIB atau jam 7 malam. Ibadah FA 02 GBI Somo Tower di bulan ini akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 pada pukul 18.30 bertempat di ruangan ibadah ini. Bagi saudara yang membutuhkan layanan pastoral seperti baptisan, dukungan doa, kunjungan, penghiburan, dan lain-lain, dipersilakan untuk menghubungi para pelayan Tuhan atau dapat menghubungi nomor handphone 0813 6545 4703 dengan Bapak Edward. Yang ketiga, jemaat yang rindu memberikan persembahan via transfer dapat melakukannya ke rekening jemaat GBI Somo Tower dengan nomor rekening 546-041-9176 Bank BCA. Yang keempat, jemaat dapat menyaksikan ulang ibadah GBI Somo Tower melalui media sosial YouTube GBI Somo Tower. Jemaat dapat like, subscribe, serta membagikannya untuk menyebarkan firman Tuhan. Yang kelima, gedung Somo Tower menerapkan peraturan dilarang merokok. Selain itu, jemaat diharapkan untuk menjaga kebersihan tempat ibadah dan sekitarnya serta tidak membunyikan handphone selama ibadah. Gereja kita yang saat ini sedang pembangunan RAM di rumah persembahan. Bagi jemaat yang akan memberkati persembahan dengan memberikan persembahannya dapat mentransfer ke rekening gereja kita yang di nomor rekening 546-041-9176 dengan nama jemaat GBI Somo disertai dengan kode khusus 140. Bagi jemaat yang rindu untuk mempersembahkan pembangunan rumah Tuhan dapat berpartisipasi untuk itu. Terima kasih, selamat sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati, kita tutup ibadah pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami merasakan Engkau bersama-sama kami di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Tuan Ong ya Tuhan. Dari firman yang Engkau beri, kiranya itu jatuh pada tanah yang subur dan berbuah lebat Tuhan. Kami percaya hamba-Mu Engkau berkati berlimpah-limpah. Keluarganya Engkau berkati. Apapun yang dikerjakan Engkau berkati ya Tuhan. Pelayanannya ya Tuhan, kiranya Engkau tahu ya, menjadi kerinduan Tuhan di tempat di mana dia melayani Tuhan, yaitu di GBI Gaperta ya Tuhan. Kiranya Engkau tambah tampakan jiwa Tuhan, 100 jiwa Tuhan, itu menjadi kerinduannya Tuhan. Kiranya Engkau berkati apapun yang mereka lakukan, supaya mereka berhasil dan beruntung ya Tuhan.
Bapa, Engkau jaga hamba-Mu ini ya Bapa. Dimanapun mereka berada ya Bapa, Engkau jaga ya Tuhan. Biarlah darah Tuhan Yesus yang melingkupi hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kami juga berdoa untuk gembala kami yang ada di pusat, Bapak Insinyur Niko Nyotora Job berserta keempat deputinya. Dan juga senior pastor kami Bapak R. Bambang Yonan, eksekutif pastor kami Bapak Edi Prajetno, asosiat pastor kami Bapak Johnson Lase dan Bapak Ferry Joshua, terutama gembala kami ada di tempat ini ya Bapak Andrew Tobing ya Bapak. Kiranya rahmat-Mu yang selalu Engkau curahkan kepada hamba-Mu, visi dan misi yang terbaik Engkau curahkan kepada hamba-Mu, hikmat marifat dari surga Engkau curahkan kepada hamba-Mu ini ya Bapa. Dan kami percaya ya Bapa, di bawah tuntunan-Mu ya Bapa, GBI Medan Plaza dan seluruh cabang yang ada ya Bapa, makin banyak menuai jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami percaya ya Bapa, Engkau tidak akan meninggalkan kami, Engkau tidak akan membiarkan kami berjalan sendiri, karena Engkau Bapa yang setia. Bapa, kami percaya ya Bapa, Engkau juga menjaga ya Bapa istri dan anak-anak mereka ya Bapa. Kepintaran, berkat kesehatan Engkau curahkan kepada semua istri dan anak-anak hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Kiranya Engkau berkati berlimpah-limpah ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu, anak-anak-Mu di tempat ini ya Bapa, yang pada hari ini hadir ya. Kiranya berkat berlimpah Engkau curahkan kepada mereka semua ya Bapa. Kesehatan, berkat pekerjaan, berkat yang dari usaha, kiranya Engkau berkati ya Bapa berlimpah-limpah. Kiranya bagi mereka yang menabur ya Bapa, Engkau berkati usaha mereka ya. Baik tangan-tangan yang memberi ya Bapa, Engkau berkati berlimpah-limpah ya Bapa. Kami percaya ya Bapa, itu kerinduan hati kami menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Sebagai ukupan yang harum kami persembahkan persembahan kami ya Bapa. Biarlah Engkau berkati 30, 60 bahkan 100 kali lipat ganda. Biarlah kerajaan-Mu itu ya Bapa, itu diperluas ya Bapa. Bagaikan tenda dan patok-patoknya diperpanjang ya Bapa, diperluas ya Bapa. Sehingga banyak anak-anak-Mu ya Bapa itu berdatangan memuji dan memuliakan nama-Mu, karena Engkaulah Raja di atas segala raja. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap pelayan-pelayan-Mu ya Bapa yang ada melayani. Kiranya Engkau berkati ya Bapa. Biarlah setiap pelayanan kami ya Bapa itu layak di mata-Mu. Engkau berkati setiap tim musik, Engkau berkati setiap WL singer dan semua yang ikut ambil bagian, terutama pendoa, guru sekolah minggu ya Bapa. Engkau berkati, Engkau pakai secara luar biasa sebagai alat-Mu ya Bapa, untuk memajukan ya Bapa gereja-Mu ya Bapa. Karena bila Engkau yang bertata, bila Engkau yang beracara, maka tidak ada yang mustahil ya Bapa. Engkau akan membukakan pintu-pintu berkat-Mu ya Bapa. Kami percaya berkat-Mu tercurah bagi kami ya Bapa. Bapa, kami percaya ya Bapa, bila mereka anak-anak-Mu pada hari ini tidak bisa hadir, dimanapun mereka berada, Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau urapi ya Bapa. Bila mereka keadaan sakit, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bila mereka ya Bapa ada keterikatannya, Engkau lepaskan ya Bapa. Bila mereka ada masalah ya Bapa, Engkau lepaskan, Engkau beri solusi yang terbaik ya Bapa. Karena Engkaulah Alfa dan Omega, Engkaulah El Shaddai kami ya Bapa. Engkaulah Yehova Salom kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami percaya perlindungan-Mu sepanjang minggu yang akan datang, sehingga kami bisa berada di tempat ini bersama-Mu kembali ya Bapa, memuji dan memuliakan-Mu, karena Engkau layak dipuji dan disembah. Kau sertai kami seminggu yang akan datang ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Sebelum kami kembali, kami mau angkat tangan kami mau berdoa untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Salam, salam, salam Yerusalem.
Damai sejahtera turun atas puri tembokmu Yerusalem. Diberkatilah setiap orang yang memberkati kota kudusmu Yerusalem. Shalom yang ada di Yerusalem ya Bapa. Kami percaya turun atas setiap negara, turun atas Indonesia, turun atas GBI Stomo Tower. Diberkatilah setiap orang yang memberkati kota kudusmu Yerusalem ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelum kami kembali ya Bapa, kami percaya perlindungan-Mu sempurna. Kami percaya Bapa, setiap kendaraan yang kami pakai ya Bapa, Engkau sertai, Engkau lindungi ya Bapa, sehingga kami bisa sampai ke tempat kami, tujuan kami dengan aman dan baik ya Bapa. Karena Engkau melindungi. Sebelum kami kembali ke rumah kami masing-masing, kami mau terima berkat yang daripada-Mu. Angkatlah wajah-Mu dan hati-Mu ke surga. Terimalah anugerah yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna dari anaknya Tuhan Yesus, serta persekutuan manis dari Roh Kudus yang menyertai engkau mulai hari ini, esok, sampai Maranatha, sampai kita dijemput di awan-awan. Karena kita percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak Tuhan katakan amin. Haleluya. Sebelum keluar dari tempat ini, Bapak Ibu kasih salam kiri kananmu, depan belakang, katakan shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu memberikan persembahan, boleh memasukkannya langsung ke dalam kotak yang tersedia di pintu keluar. Sampai berjumpa Bapak Ibu di tempat ini dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas, berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas, berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas, berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas, berkasnya. Pasti pulang membawa berkas, berkasnya. Pasti pulang membawa berkas,